Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vincent Simatupang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Lalu yang kedua, mempraktikkan penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas sedikit materi yang tidak asing lagi di telinga kalian. Kalian tentu sering melakukan aktivitas ini. Apa itu? Betul sekali, aktivitas kebugaran jasmani. Nah, apa sih kebugaran jasmani itu? Kalau ditanyakan bugar, apa itu kebugaran jasmani? Ada dua kata kuncinya, anak-anak. Apa yang pertama? Iya, betul sekali. Yang pertama adalah aktivitas. Dan yang kedua apa? Iya, betul sekali. Kelelahan, dua kata kunci. Nah, jadi dari dua kata kunci ini, aktivitas dan kelelahan, ini ketika disatukan begini kalimatnya. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas satu dengan aktivitas lainnya tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, itu pengertian dari kebugaran jasmani. Nah, selanjutnya tujuannya apa? Biar apa sih kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani ini? Ada yang tahu? Coba. Oh iya, betul sekali. Hampir ya. Jadi tujuannya ada dua. Mempertahankan kebugaran kita. Dan yang kedua, meningkatkan. Ya, tidak ada yang namanya kebugaran jasmani tujuannya untuk menurunkan, ya. Mempertahankan atau meningkatkan. Iya, betul sekali ya. Ada dua. Ingat-ingat ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam kebugaran jasmani. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jenis latihan itu sendiri, ya. Jenis latihan saya dengan Anda, dengan anak-anak tentu berbeda, ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Ini yang kedua, volume latihan. Nah, apa sih volume latihan? Jadi, ketika ditanya volume latihan itu apa? Nah, volume latihan itu banyaknya kalian melakukan suatu kebugaran jasmani, suatu aktivitasnya, ya. Kemampuan kalian melakukan suatu aktivitasnya dalam satu kali latihan. Contohnya, saya, Pak Vincent cuma bisa, misal ya, push up cuma bisa 10 nih dalam satu kali latihan. Nah, itu masuknya volume latihan. Nah, sedangkan yang ketiga ini frekuensi latihan. Nah, kalau frekuensi latihan, kan tadi saya udah tahu saya bisa push up 10 dalam satu kali latihan. Nah, frekuensi ini itu ya, berapa banyak pengulangan dalam satu minggu, ya. Misalnya saya Senin melakukan aktivitas push up 10. Terus hari Rabu 10. Ya, terus hari Jumat 10 dan hari Sabtu 10. Nah, jadi frekuensi latihan saya 4 kali dalam satu minggu. Tadi volumenya 10 dalam satu kali latihan, frekuensinya 4 kali dalam satu minggu. Nah, paham ya sampai sini anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya ke yang keempat nih. Kalau udah tahu jenis, volume dan frekuensi, nggak kalah penting ya. Itu yaitu intensitas latihan. Nah, kok nggak kalah penting, Pak? Nah, kalau kalian mengabaikan di poin keempat, kalian latihan asal latihan, tidak memperhatikan denyut nadi, nah ini bisa berbahaya, bisa berakibat fatal untuk kalian. Nah, untuk intensitas ini, itu yang pertama dipengaruhi oleh usia. Nah, kok usia, Pak? Karena rumusnya adalah 220
ya dikurang usia kalian dikali persentase. Nah, persentasenya ini berbeda-beda anak-anak. Ya, ada 3 jenis persentase. Ya, yang pertama untuk pemula. Nah, untuk anak-anak yang malas olahraga, hati-hati, persentasenya hanya di 70%. Nah, untuk yang gemar berolahraga, ya, itu naik 10% di 80%. Lalu untuk seorang atlet, persentasenya naik lagi di 90%. Ya. Tuh, ada 3 jenis. Nah, untuk menghitungnya tadi udah tahu persentase, saya mencontohkan saya. Nah, saya adalah orang yang gemar berolahraga. Usia saya 20 tahun. Nah, jadi tinggal dicari aja 220 dikurang usia. Berapa usia saya tadi? Iya, 20 tahun. Berarti 200, dapatnya 200. Dikali persentase saya gemar olahraga berapa? 80%. Nah, dikali 80% nanti dapat hasilnya. Nah, itu ya. Itu yang dinamakan intensitas latihan. Berbeda dengan denyut nadi maksimal. Ya, kalau denyut nadi maksimal itu hanya 220 dikurang usia, tidak dikalikan persentase. Ya. Tidak dikalikan persentase, itu namanya denyut nadi maksimal. Tapi intensitas latihan itu dikali persentase sesuai dengan soalnya nanti. Nah, kita lanjut ya. Nah, contoh aktivitas fisik. Ini hanya beberapa contoh. Ada jogging, push up, sit up, back up, squat, dan masih banyak lainnya. Nah, ini materi-materi yang dasar. Nanti ada juga videonya. Mari kita bahas satu persatu. Oke, push up. Dari posisi tangan, kita lihat tangannya lurus, ya, lurus ke bawah, ke matras. Lalu kita lihat saat di atas, lihat posisi badannya, ya. Nih, ya, jangan ada yang pinggulnya naik atau pinggulnya di bawah, ya, lurus sejajar. Oke. Lalu untuk saat di bawah, lihat, ya, sejajar juga turunnya, ya, naik sejajar, turun sejajar, naik turun. Oke, ya, itu yang perlu anak-anak perhatikan di dalam gerakan untuk push up. Nah, lihat, tangannya selebar bahu, saat di atas sejajar, saat di bawah juga harus sejajar. Ini gerakannya, lihat. Oke, mudah ya anak-anak ya. Oke. Nah, ini hanya contoh. Sangat-sangat mudah sekali anak-anak. Oke. Nah, itu untuk push up laki-laki. Nah, untuk perempuan bagaimana, Pak? Nah, untuk yang perempuan, tumpuannya ada di lutut. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke gerakan selanjutnya, yaitu sit up. Oke, mari kita lihat posisi kakinya bagaimana. Lihat, dibuka selebar, dibuka standar aja, tidak usah terlalu lebar, tidak usah terlalu sempit, ya. Kita lihat selebar bahu. Lalu saat di atas, lihat posisinya, ya. Kalau bisa usahakan nih, ya, siku kalian mengenai siku juga. Nah, itu saat posisi di atas. Nah, ini saat di bawah boleh kena ke matras, boleh setengah. Nah, nanti kalian senyamannya bagaimana. Yang penting jangan asal untuk melakukan. Mari kita lihat gerakannya.
untuk sit up, saat di bawah harus sejajar. Tangannya jangan lupa di samping telinga ya. Tangan di samping telinga. Oke, mari kita lakukan. Ini ada dua jenis, tanpa bantuan dan dengan bantuan. Nah, ini dengan bantuan. Bisa pagar, bisa dipegang teman-teman, adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke gerakan selanjutnya, yaitu back up. Oke, lihat saat di bawah ya sejajar, dan saat di atas nih dinaikin, naik ke atas ya, naik ke atas. Oke, mari kita lihat gerakannya ya. Mari kita lihat gerakannya. Tangannya jangan lupa di samping telinga. Lihat tangan di samping telinga ya anak-anak, jangan taruh di belakang kepala. Naik ya, bisa dengan bantuan dan tanpa bantuan. Bisa minta pegangin kakak kalian, adik kalian, atau papa, mama ya. Oke, kita masuk ke gerakan selanjutnya, yaitu squat. Nah, ada bedanya squat dengan squat jump. Nah, ini untuk squat, mari kita lihat gerakannya ya. Pada saat berdirinya lurus dan saat melakukannya jangan lupa kakinya membentuk sudut ya, sejajar nih pahanya ya. Pahanya harus sejajar ya, membentuk sudut 90 dan tangannya dijulurin ke depan. Oke, betul sekali anak. Mari kita lihat gerakannya seperti apa. Lihat ya, pandangannya jangan lupa ke depan. Nah, sudut 90. Oke, ototnya dipakai, ya, sangat mudah anak-anak. Oke, enak kan? Ya. Nanti anak-anak di rumah bisa mencoba sendiri ya, bisa mencoba melakukan sendiri. Oke. Nah, itu untuk gerakan squat anak-anak. Nah, ini untuk anak-anak kelas 9 nih. Anak-anak perlu memperhatikan yang pertama itu denyut nadi maksimal ya. 220 dikurang usia. Nah, yang tadi kata Pak Vincent, kalau denyut nadi maksimal itu namanya maksimal, persentasenya 100%. Jadi tidak usah dikalikan persentase, 220 dikurang usia kalian. Nah, untuk anak-anak kelas 9 kita sudah melakukan kombinasi gerakan. Ya, ada apa aja? Nanti kita lihat setelah yang satu ini. Lihat, mari kita lihat. Nah, kombinasi dalam kebugaran jasmani ada plank, menjilangkan tangan, membuka kaki. Nah, ini hanya contoh saja anak-anak. Nanti anak-anak bisa explore ya. Anak-anak kemarin sudah melakukan banyak sekali gerakan yang sangat-sangat baik. Nanti kalian juga teman-teman di rumah bisa melakukan yang lain, gerakan-gerakan lain. Yang penting gerakan tersebut di dalam satu kali pengambilan. Kemarin masih ada beberapa anak yang mengambilnya pakai potongan. Nah, itu bukan kombinasi namanya. Itu namanya lakukanlah gerakan, bukan lakukanlah kombinasi ya. Kalau kombinasi di dalam satu kali take kalian melakukan beberapa kombinasi. Nah, untuk lebih lanjut kita lihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, pertemuan kali ini sampai sini aja. Untuk anak-anak jangan lupa untuk mencoba di rumah dan memperhatikan tadi 2 poin ya.
2 poin, denyut nadi maksimal dan intensitas latihan. Tuh, hati-hati. Denyut nadi maksimal dan intensitas latihan. Itu yang perlu kalian perhatikan. Selamat belajar dan jangan lupa untuk terus bahagia. Sampai jumpa dan bye-bye.